Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi barengan Mas Joko di Joko Sukoyo Channel, channel seputar dunia pendidikan dan tutorial. Oke, hari ini saya bakal kasih informasi bagaimana caranya bikin daftar isi tetapi secara otomatis. Nah, ini spesial buat para mahasiswa yang mungkin sedang mengerjakan skripsi atau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang mungkin sedang bikin laporan-laporan penelitian. Di situ membutuhkan yang namanya daftar isi, bisa pakai cara daftar isi secara otomatis. Kalau selama ini kita masih disibukkan dengan daftar isi manual, kadang-kadang menghabiskan waktu banyak ketika kita bikin daftar isi secara manual. Misalnya ya, kita harus mencari misalnya letak landasan teori tadi di halaman berapa, maka kita harus lihat di laporannya di halaman berapa gitu ya kan. Kemudian pengen tahu metodologi di halaman berapa, kita harus buka metodologinya di halaman berapa, diketik manual satu-satu, itu kan waktunya lama kan ya. Itu kayaknya menghabiskan waktu yang cukup banyak gitu kan. Nah, sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan otomatis. Kita membuat secara otomatis begitu, tidak manual lagi, dan ini relatif tidak menghabiskan waktu yang banyak, cepat gitu. Nah, caranya bagaimana? Oke, caranya tentunya adalah yang pertama membuka skripsi, laporan, paper atau yang lainnya yang ingin dibuat daftar isinya. Misalnya saya sudah membuat daftar isi untuk laporan akhir ya. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh mungkin 2 bab saja cukup. Ini sebagai sampel saja. Kita buka, setelah buka, kemudian langkah yang pertama adalah kita Ctrl V dulu ya. Maaf, Ctrl F bukan V, F ya. Ctrl F terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah Ctrl F, kemudian nanti di sini di tampilan kiri ini akan ada seperti ini, dilihat di kiri ada navigasi. Jadi sebenarnya Ctrl F itu semacam memunculkan navigasi begitu. Jadi kita bisa mengecek kira-kira sudah masuk apa belum yang kita buat tadi itu. Nah, di sini ada heading, page, dan result. Pilih aja yang heading, jadi biar nanti heading, jadi biar nanti kelihatan gitu ya. Oke, kalau sudah, kita harus menyamakan persepsi dulu antara bab dan subbab. Jadi bab itu otomatis yang ada di paling depan atau paling atas. Kemudian di bawahnya itu ada subbab-subbab. Subbab itu bisa beberapa subbab, misalnya subbab 1, subbab 2, subbab 3 dan sebagainya. Ini tentunya sesuai dengan laporan atau skripsi dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, kalau sudah, caranya adalah yang pertama klik di bab. Oke, di bab. Jadi nanti bab itu masuknya ke heading 1, kalau subbab itu maksudnya ke heading 2 ya. Oke, kita langkah pertama adalah klik bold ini dulu ya, semacam ini. Oke, dibuat seperti ini. Setelah itu kemudian kita cari yang heading. Headingnya itu biasanya di sebelah kanan atas. Nah, ini ya. Setelah itu kita klik kanan, oke, klik kanan setelah tadi di bold ya, klik kanan, kemudian di update heading 1 to match selection, oke, klik ini. Nah, ini bisa kita cek sudah masuk atau belum, bisa lihat di tampilan sebelah kiri. Oh, ternyata bab 1 pendahuluan sudah masuk. Oke, bab 1 di heading 1. Kemudian ada subbab. Subbabnya ini masuknya ke heading 2. Sama ya. Oke. Kemudian masuk ke heading 2. Oke, cari heading 2. Langkahnya sama, klik kanan, kemudian update heading 2 to match selection. Nah, kita bisa lihat ini sudah ada kan ya. Nah, bab 1 sudah ada, yang subbab A juga sudah ada. Kita lihat ke bawah, kira-kira masih ada subbab lagi atau tidak. Kalau masih ya tinggal kita bikin kayak yang di atas tadi. Oke, kita lihat dulu.
Misalnya ini masih ada yang B, ini juga subbab 1 ya. Oke, ini tadi yang ada di B nih. Nah, sama seperti ini. Kemudian kita klik yang heading 2. Kalau yang heading ini B ini langsung saja bisa klik headingnya, tidak perlu update heading ya. Cukup klik yang heading 2 saja sudah bisa. Nah, kadang-kadang itu misalnya nanti seperti ini kasusnya ya, tidak rapi, tinggal dirapiin aja bisa. Klik di sini, kemudian digeser-geser aja. Nah, udah rapi kan? Kalau misalnya belum rapi. Oke, kalau sudah kita lihat ke bawah. Nah, ternyata ada tinjauan pustaka. Berarti ini bab baru ya. Kalau bab baru itu berarti nanti kita harus bikin lagi seperti ini. Kemudian kita klik, kalau bab tadi adalah heading 1 ya. Kita cari heading 1, klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, sudah masuk. Coba dicek di sebelah kiri sudah masuk. Kemudian ini ada subbab sama subbab, kemudian kita bisa klik di heading 2, klik kanan, update heading 2. Nah, sudah masuk juga. Kalau misalnya tidak rapi seperti ini, gampang, tinggal digeser-geser aja, dirapiin. Nah, sudah sama dengan yang sorry, kita balikan kelebihan. Oke, sudah sama ya. Nah, kita lihat lagi di bawahnya masih ada subbab atau tidak. Oke, ternyata masih ada subbab. Ini berarti subbab 1 sama. Kalau atasnya itu sudah di-update heading, berarti nanti tinggal langsung klik heading. Ya, klik headingnya saja langsung bisa. B. Oke. Nah, di bawah B ini ada yang namanya subbab lagi ya. Ada yang nama subbab lagi, berarti kita harus bikin ini masuk ke heading 3. Ya, oke, sama kasusnya. Kalau misalnya belum, berarti klik kanan, update heading 3 to match selection. Oke, nah seperti ini ya. Kalau misalnya kurang rapi, tinggal dirapiin aja. Mau dibikin seberapa gitu. Tapi kalau misalnya tulisan kalian itu udah rapi ya, udah rapi dari awalnya, ini nggak perlu ngerapiin lagi di sininya. Oke. Kemudian kita cek lagi di bawahnya, ternyata masih ada. Ini di heading 3 karena subbab 2. Masukkan aja, langsung klik heading 3. Ya, ini sepertinya sudah pas, sudah rapi. Lihat lagi di bawah, ternyata masih ada subbab 2. Oke, heading 3 berarti masuknya. Oke, ini udah rapi. Setelah itu ini ada subbab 1, berarti kalau subbab 1 masuknya ke heading 2. Nah, oke. Ini sudah masuk ya. Bab 1, bab 2. Ini hanya sebagai contoh saja biar cepat ya. Saya memberikan contoh 2 bab saja. Untuk bab 3, bab 4, bab 5 dan sebagainya sama. Caranya seperti itu tadi, tinggal main di heading. Kalau bab masuknya ke heading 1, kalau subbab 1 masuknya ke heading 2, kalau subbab 2 berarti masuknya ke heading 3. Begitu seterusnya. Kalau ada subbab-subbab lagi masuknya ke heading-heading berikutnya. Nah, ini sudah bisa dilihat sepertinya sudah rapi. Tinggal kita masukkan. Kita mau ngasih daftar pustakanya di mana? Misalnya di halaman paling atas gitu ya. Ya tinggal klik aja halaman paling atas. Misalnya di sini saya ingin memasukkan di sini. Ya sudah, kita klik aja di sini, kemudian kita pilih references ya. Di sini ada references, kita klik. Setelah kita klik, oke. Kita klik references. Nah, di sini ada yang namanya table of contents. Jadi di sebelah kiri itu ada table of contents. Ini kita klik saja. Setelah itu kita pilih yang automatic table ya. Automatic table 1. Klik aja di sini. Nah, ini sudah langsung secara otomatis hadir dan udah jadi. Kita tinggal edit sedikit aja. Misalnya ini ditulis daftar isi. Oke.
Kalau misalnya warnanya pengen hitam, biar sama dengan yang lain, ya tinggal dikasih warna hitam gitu. Nah, kita pengen di tengah, tinggal kasih di tengah. Kemudian pengen agak rapi di spasi, boleh. Nah, ini kalau misalnya butuh bab 1 pengen di bold ya, dibikin cetak tebal, ya tinggal aja di bold. Kemudian bab 2-nya misalnya cetak tebal juga, tinggal dicetak tebal. Sesuai kebutuhan lah. Kalau misalnya ngerasa nggak perlu ya nggak usah. Oke ya, ini contoh saja. Oke. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau pengen ya tinggal di bold, kalau enggak juga nggak usah. Sesuai kebutuhan saja. Ini misalnya kasih bold aja ya, biar rapi gitu. Oke. Nah, ini udah. Oke, udah jadi. Ya, seperti inilah. Udah jadi kan? Seperti ini hasilnya. Ini akan lebih efektif, lebih cepat, lebih tidak menghabiskan waktu gitu. Caranya seperti itu tadi, mudah sekali. Jadi silahkan nanti kalian bisa coba. Bapak Ibu misalnya lagi bikin laporan-laporan yang butuh daftar isi secara otomatis, silahkan bisa dicoba. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar nanti saya semakin bersemangat untuk bikin video-video yang menarik, video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat malam. Semoga bermanfaat.